Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan, nama saya Wisma Siompu dengan NIM 240301039, mahasiswi jurusan Pendidikan Agama Islam kelas B semester 3. Pada video kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan tugas akhir semester saya dari mata kuliah metode penelitian pendidikan agama Islam. Tugasnya itu tentang presentasikan proposal mini riset saya. Proposal mini riset saya itu tentang analisis faktor penyebab rendahnya kepatuhan mahasiswa dalam mengikuti program baca tulis Al-Quran di Ma'had Universitas Islam Negeri Abdul Muttalib bersama di Ambon. Nah, baik, pertama kita akan membahas latar belakang masalah. Al-Quran adalah wahyu Allah SWT yang menjadi pedoman utama bagi umat Islam. Membaca dan memahaminya merupakan salah satu bentuk ibadah yang memiliki keutamaan besar. Maka daripada itu, umat Islam harus berpegang teguh dengan Al-Quran dalam kehidupan kesehariannya, karena Al-Quran adalah sumber ajaran agama Islam yang memberikan ketenangan bagi orang-orang yang mempelajarinya, sebagaimana firman Allah dalam Quran surat Al-Isra ayat 82, yang artinya, dan kami turunkan dari Al-Quran sesuatu yang menjadi penawar dan rahmat bagi orang-orang yang beriman. Dari ayat di atas, Ibnu Katsir menjelaskan bahwa Al-Quran dapat menghilangkan segala penyakit yang ada dalam hati, seperti syak atau keraguan-raguan, nifak atau kemunafikan, syirik, terus ajaib atau penyimpangan dari kebenaran. Al-Quran menyembuhkan segala penyakit tersebut. Al-Quran juga menjadi rahmat karena dapat menghasilkan atau mendatangkan keimanan, hikmah, dorongan pada kebaikan dan kegemaran untuk berbuat baik. Semua hal tersebut hanya dapat diraih oleh orang-orang yang beriman pada Al-Quran, membenarkannya serta mengikuti petunjuk yang ada di dalamnya. Demikian, Al-Quran menjadi syifa dan rahmat yang sebenar-benarnya. Berdasarkan penjelasan ayat di atas, setiap umat Islam sangat penting untuk mempelajari Al-Quran karena dapat mensucikan hati serta memberikan rahmat bagi yang mempelajarinya. Oleh karena itu, berbagai upaya yang dapat dilakukan agar umat Islam dapat mendalami Al-Quran, salah satunya melalui program tinggi keagamaan Islam atau Universitas Islam. Universitas Islam Negeri Abdul Muttalib di Ambon merupakan salah satu lembaga perguruan tinggi di Indonesia yang memiliki fungsi, peran, dan tanggung jawab besar dalam menciptakan mahasiswa bukan saja cerdas dalam bidang akademik, tetapi juga memiliki kemampuan berinteraksi dengan Al-Quran. Dalam hal ini yaitu kemampuan baca tulis Al-Quran. Universitas Islam Negeri Abdul Muttalib di Ambon telah melaksanakan program baca tulis Al-Quran di Ma'had Al-Jamiah sejak tanggal 12 November 2012. Program ini diwajibkan untuk semester 1 sampai semester 6 sesuai dengan surat keputusan Rektor nomor 14 tahun 2014 tentang standarisasi kompetensi baca tulis Al-Quran dan nomor 121 tentang penetapan standar kompetensi kenaikan kelas dan kelulusan pembinaan Al-Quran. Dalam hal ini, mahasiswa wajib mengikuti pembinaan baca tulis Al-Quran di Ma'had Al-Jamiah Universitas Islam Negeri Abdul Muttalib Ambon. Ma'had Al-Jamiah dalam beberapa tahun belakangan ini telah melakukan evaluasi untuk kemajuan program tersebut. Evaluasi yang dilakukan oleh Ma'had bertujuan untuk mencapai tujuan dari visi dan misi yang telah ditetapkan oleh Ma'had. Program baca tulis Al-Quran merupakan kegiatan wajib dan diterapkan secara konsisten. Namun, rendahnya kepatuhan mahasiswa dalam mengikuti program baca tulis Al-Quran di Ma'had sehingga membuat mahasiswa Al-Quran mematuhi peraturan yang ada diterapkan oleh Ma'had dalam program baca tulis Al-Quran di Universitas Islam Negeri Abdul Muttalib di Ambon. Mahasiswa Universitas Islam Negeri Abdul Muttalib di Ambon sebelumnya sudah mengetahui peraturan yang telah ditetapkan oleh Ma'had. Salah satunya wajib mengikuti pembinaan baca tulis Al-Quran hingga batas waktu yang telah ditentukan dan konsekuensinya jika tidak ikut dalam serta dalam pembinaan maka dinyatakan tidak aktif oleh Ma'had. Maka mahasiswa yang bersangkutan tidak diperbolehkan menawar atau mengikuti mata kuliah keagamaan, di antaranya usul fikih, tafsir tabai, bahasa Arab, dan materi Al-Quran. Namun demikian masih ada mahasiswa yang tidak serius dalam mengikuti program baca tulis Al-Quran tersebut dan menganggap tidak terlalu berdampak besar dalam proses perkuliahan. Oleh karena itu, penulis sangat tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul analisis faktor penyebab rendahnya kepatuhan mahasiswa dalam mengikuti program baca tulis Al-Quran di Ma'had Universitas Islam Negeri Abdul Muttalib di Ambon. Nah, yang kedua tentang identifikasi masalah berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan di atas, maka identifikasi masalah yang didirikan
bahan penelitian, yaitu 1. Rendahnya tingkat kepatuhan mahasiswa dalam mengikuti program baca tulis Al-Quran. 2. Kurangnya keseriusan mahasiswa terhadap program ini, di mana sebagian mahasiswa menganggap bahwa program tersebut tidak berdampak terhadap proses perkuliahan mereka. 3. Adanya mahasiswa yang tetap tidak mengikuti pembinaan meskipun mengetahui bahwa konsekuensi berupa status tidak aktif dan larang mengikuti mata kuliah keagamaan. 4. Kurangnya kesadaran dari mahasiswa untuk mengikuti program baca tulis Al-Quran. Nah, poin ketiga itu tentang batasan masalah. Masalah ini lebih berfokus kepada program pembinaan baca tulis Al-Quran di Universitas Islam Negeri Abdul Muttalib Sangaji Ambon pada mahasiswa semester 3. Nah, poin keempat tentang rumusan masalah. Yang pertama itu apa saja faktor yang mempengaruhi ketidakpatuhan mahasiswa dalam mengikuti program baca tulis Al-Quran. Yang kedua, apa saja strategi yang dilakukan oleh Mahat untuk meningkatkan kepatuhan mahasiswa dalam mengikuti program baca tulis Al-Quran. Dan kelima itu tentang tujuan penelitian. Tujuan penelitian itu untuk mengetahui apa saja faktor yang mempengaruhi ketidakpatuhan mahasiswa dalam mengikuti program baca tulis Al-Quran. Kedua, untuk mengetahui apa saja strategi yang dilakukan untuk meningkatkan kepatuhan mahasiswa dalam mengikuti program baca tulis Al-Quran. Nah, poin kelima itu tentang manfaat penelitian. Manfaat penelitian itu terbagi atas 2. Yang pertama, manfaat teoritis. Manfaat teoritis itu sebagai gambaran dan bahan pengembangan langkah-langkah yang dilakukan dalam meningkatkan kesadaran mahasiswa untuk mengikuti program baca tulis Al-Quran. Yang kedua itu manfaat praktis. Manfaat praktis itu terbagi atas 4, yaitu pertama, kegunaan bagi mahasiswa atau mahasantri, yaitu memotivasi mahasiswa untuk memperhatikan kembali untuk mengikuti program baca tulis Al-Quran. Yang kedua itu kegunaan bagi Mahat sebagai bahan informasi untuk meningkatkan kualitas program baca tulis Al-Quran. Yang ketiga, kegunaan bagi institut, fakultas, dan program studi sebagai bahan informasi bagi institut, fakultas, program studi untuk membantu Mahat Al-Jamiah dalam meningkatkan kualitas baca tulis Al-Quran. Yang keempat, kegunaan bagi penelitian yang akan datang. Hasil penelitian ini diharapkan bisa menjadi pijakan dalam perumusan desain penelitian lanjut yang lebih mendalam lagi. Jadi kita akan masuk ke landasan teori. Pengertian analisis. Analisis diartikan sebagai upaya sistematik untuk mempelajari pokok persoalan penelitian dengan memilah-milah atau menguraikan komponen informasi yang telah dikumpulkan ke dalam unit-unit analisis. Jadi yang dimaksud di sini adalah penelitian yang dilakukan untuk mengetahui pokok permasalahan terhadap rendahnya kepatuhan mahasiswa dalam mengikuti program baca tulis Al-Quran. Pengertian faktor. Faktor adalah kondisi yang mengakibatkan terjadinya sesuatu. Faktor-faktor yang mempengaruhi munculnya sebuah keinginan atau minat cukup banyak. Faktor dapat dikelompokkan menjadi 2 sumber, yaitu faktor yang bersumber dari dalam diri seseorang atau individu dan faktor yang bersumber dari luar seseorang, antara lain keluarga, lingkungan, dan sebuah komunitas. Sebagaimana yang telah dipaparkan di atas, salah satu definisi faktor adalah kondisi yang mempengaruhi suatu keadaan. Jadi faktor yang dimaksud adalah suatu yang mempengaruhi rendahnya kesadaran mahasiswa untuk mengikuti program baca tulis Al-Quran. Kemudian kepatuhan yang dikemukakan oleh Migran pada tahun 1963 menyoroti kepatuhan sebagai elemen mendasar dalam struktur kehidupan sosial, baik dalam konteks individu maupun kelompok. Teori ini menggambarkan mengenai dinamika perilaku manusia terkait patuh atau tidaknya terhadap perintah, otoritas atau pihak berkuasa. Teori ini menyoroti bahwa manusia cenderung menerima perintah dari sosok yang berkuasa, bahkan jika perintah tersebut bertentangan dengan moral atau nilai kepribadian mereka. Kepatuhan yang dimaksud di sini adalah peraturan yang harus ditaati mahasiswa yang telah ditetapkan oleh Mahat Al-Jamiah. Pengertian program dapat diartikan sebagai rencana atau rancangan kegiatan yang akan dilakukan seseorang di kemudian hari. Program yang dimaksud di sini adalah program yang telah ditentukan atau ditetapkan oleh Mahat Al-Jamiah, salah satunya program baca tulis Al-Quran. Baca tulis Al-Quran adalah mengucapkan lafaz bahasa tulis
bahasa lisan, sedangkan tulisan adalah huruf atau melahirkan pikiran gagasan. Al-Quran adalah kalam Allah SWT, merupakan mukjizat yang diwahyukan kepada Nabi Muhammad SAW. Membacanya adalah ibadah. Baca tulis Al-Quran yang dimaksud dalam penelitian ini adalah kegiatan atau aktivitas pembelajaran baca tulis Al-Quran dengan menghafalkan dan menulis ayat-ayat Al-Quran untuk meningkatkan kemampuan mahasiswa dalam membaca dan menulis ayat-ayat Al-Quran di Ma'had Al-Jamiyah Universitas Islam Negeri Abdul Qasim di Ambon. Indikator penyebab rendahnya kepatuhan mahasiswa itu terbagi atas faktor internal dan eksternal. Faktor internal yaitu seluruh aspek yang terdapat dalam diri individu yang belajar, baik aspek fisiologi maupun aspek psikologi. Faktor ini turut mempengaruhi kemampuan mahasiswa dalam membaca dan menulis Al-Quran. Faktor eksternal yaitu faktor yang mempengaruhi kemampuan yang ada di luar diri mahasiswa. Jadi yang dimaksud di sini adalah faktor yang mempengaruhi rendahnya kesadaran mahasiswa. Perspektif dalam Islam. Dalam Islam, pembelajaran Al-Quran memiliki peran penting. Salah satu perspektif utama Islam terkait dengan kemampuan membaca Al-Quran adalah ajaran yang terdapat dalam surat Al-Alaq ayat 105 yang menyatakan perintah membaca Iqra sebagai wahyu awal yang diberikan kepada Nabi Muhammad SAW. Pembelajaran Al-Quran dalam Islam tidak mencakup kemampuan membaca, namun juga pada pemahaman serta pengalaman yang terkandung dalam Al-Quran dalam kehidupan sehari-hari. Dalam konteks ini, peneliti akan berfokus pada faktor-faktor rendahnya kepatuhan mahasiswa dalam mengikuti program baca tulis Al-Quran. Penelitian terdahulu. Pertama, penelitian yang dilakukan oleh La'adu Yain Ambon, Siti Mania Muhammad Nur Akbar Rashid, Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar dalam jurnal Pendidikan Agama Islam 2024 dengan judul Efektivitas Pelaksanaan Program Baca Tulis Al-Quran dengan Model Evaluasi CIP di Ma'had Al-Jamiyah Yain Ambon. Kedua, penelitian yang dilakukan oleh Siti Jumaidah Fakultas Syariah dan Keguruan dalam jurnal Pendidikan Agama Islam 2017. Judulnya itu Ma'had Al-Jamiyah di Institut Agama Islam Negeri Ambon. Ketiga itu penelitian yang dilakukan oleh Syahruddin Yusuf Abdurrahman Luhuliman Nur Khazim Fakultas Tarbiyah dan Keguruan dalam jurnal Pendidikan Agama Islam 2021 dengan judul Pengaruh menghafal Al-Quran terhadap hasil belajar mahasiswa program studi Pendidikan Agama Islam FITK Yain Ambon. Persamaan dengan penelitian yang akan digunakan yaitu terdapat pada tempat pelaksanaan, yakni di Ma'had Al-Jamiyah. Kita berpikir, satu itu konsekuensi dari rendahnya kepatuhan mahasiswa dalam mengikuti program baca tulis Al-Quran. Yang kedua, strategi yang dilakukan oleh Ma'had. Yang ketiga, faktor-faktor yang mempengaruhi mahasiswa, yaitu ada faktor internal dan faktor eksternal. Metode penelitian, peningkatan dan jenis penelitian dilakukan dalam penelitian ini yaitu pendekatan deskriptif, yaitu metode penelitian yang bertujuan untuk menggambarkan secara utuh dan mendalam tentang realitas sosial dan berbagai fenomena yang terjadi di masyarakat yang menjadi subjek penelitian. Tergambar ciri, karakter, sifat dari fenomena tersebut. Jenis penelitian yang digunakan pada penelitian ini adalah deskriptif, kualitatif yang menggambarkan secara sistematis terhadap suatu gejala tertentu secara faktual dan akurat mengenai fenomena yang terjadi. Dalam hal ini, peneliti yang melakukan gambaran mengenai analisis faktor penyebab rendahnya kepatuhan mahasiswa dalam mengikuti program baca tulis Al-Quran di Universitas Islam Negeri Ambon. Tempat dan waktu penelitian lokasi penelitian dilakukan pada dua lokasi, yaitu pertama dilakukan di kampus Universitas Islam Negeri Ambon, yang kedua Ma'had Putra. Lokasi penelitian itu ada dua, satu di Asrama Putra dan yang kedua itu Asrama Putri. Kenapa memilih dua lokasi ini? Karena dua lokasi ini adalah tempat proses pembinaan program baca tulis Al-Quran. Subjek penelitian dalam penelitian ini terdiri dari 3 orang, mahasiswa dan wakil direktur Ma'had yang memenuhi indikator rendahnya kepatuhan mahasiswa dalam mengikuti baca tulis Al-Quran. Proses penjaringan dilakukan di Ma'had pada mahasiswa semester 3 Prodi Pendidikan Agama Islam. Teknik dan instrumen pengumpulan data
Metode observasi. Observasi yaitu proses penelitian atau usaha mendapatkan data secara mendalam yang berkaitan dengan judul penelitian dengan menggunakan pengamatan secara teliti serta pencatatan. Metode ini dimaksud untuk mendapatkan data yang jelas dan akurat mengenai gambaran umum dan kondisi penelitian. Dalam hal ini, observasi yang dilakukan oleh peneliti terkait proses analisis faktor penyebab rendahnya kepatuhan mahasiswa dalam mengikuti program baca tulis Al-Quran. Metode wawancara. Wawancara adalah teknik pengumpulan data dengan cara menanyakan sesuatu kepada seseorang yang menjadi informan dengan bercakap-cakap secara tatap muka. Artinya dalam hal ini adalah percakapan yang diarahkan kepada masalah tertentu atau pusat perhatian untuk mendapatkan informasi secara mendalam dan tuntas dengan menggunakan metode snowball sampling, yang mana teknik pengambilan sampling berdasarkan wawancara atau korespondensi. Metode dokumentasi. Metode dokumentasi merupakan teknik pengumpulan data penelitian mengenai hal-hal atau variabel berupa catatan, transkrip, buku, surat, koran, dan lain-lain. Dalam penelitian ini, dokumentasi yang dimaksud adalah dokumentasi yang terkait dengan foto-foto maupun transkrip wawancara sebagai bukti bahwa peneliti melakukan penelitian di lahan. Teknik analisis data. Untuk menganalisis data yang diperoleh melalui observasi dan wawancara, selanjutnya peneliti melakukan tahapan-tahapan sebagai berikut. Pertama, penyajian keabsahan data. Dengan ketentuan pengamatan dilakukan dengan cara mengamati dan membaca secara cermat sumber data penelitian sehingga data yang diperlukan dapat didefinisikan. Selanjutnya dapat diperoleh deskripsi hasil yang akurat dalam proses perincian maupun penyajian data. Kedua, triangulasi adalah penempatan keabsahan data dengan cara menghilangkan perbedaan-perbedaan konstruksi kenyataan dan konteks sesuatu studi sewaktu mengumpulkan data tentang berbagai fenomena yang terjadi dan membandingkan berbagai sumber, metode, dan teori. Ketiga, penyajian data dengan kecukupan referensi dilakukan dengan cara membaca, menelaah sumber-sumber data serta sumber pustaka yang relevan dengan masalah peneliti secara berulang-ulang agar diperoleh pemahaman yang mendalam. Reduksi data. Reduksi data adalah merangkum, memilah dan memilih data-data pokok yang penting. Dengan adanya reduksi data tersebut akan memberi gambaran jelas dan mempermudah peneliti untuk melakukan tindakan selanjutnya. Display data. Berdasarkan reduksi data yang ada, selanjutnya peneliti akan menggambarkan, menjelaskan atau menafsirkan, menyampaikan dalam bentuk narasi maupun dalam presentasi yang dapat dipahami dengan baik dan benar. Kesimpulan. Setelah bahan atau data yang disajikan lengkap, selanjutnya peneliti menyimpulkan secara general maupun secara spesifik dengan jelas uji keabsahan data untuk menetapkan keabsahan data. Diperlukan pengesahan temuan. Adapun teknik pengesahan temuan yang peneliti dilakukan melalui kriteria keabsahan data, yakni dengan cara pertama, penyajian keabsahan data dengan ketentuan pengamatan dilakukan dengan cara mengamati dan membaca secara cermat sumber data penelitian sehingga data yang diperoleh dapat didefinisikan. Selanjutnya dapat diperoleh deskripsi hasil yang akurat dalam proses perincian maupun penyajian data. Kedua, triangulasi adalah penetapan keabsahan data dengan cara menghilangkan perbedaan konstruksi kenyataan yang dalam konteks sesuatu studi sewaktu mengumpulkan data tentang berbagai fenomena yang terjadi dan membandingkan dengan berbagai sumber data, metode, dan teori. Ketiga, penyajian data. Penyajian data itu dengan kecukupan referensi dilakukan dengan cara membaca dan menelaah sumber-sumber data serta sumber pustaka yang relevan dengan masalah peneliti secara berulang-ulang agar diperoleh pemahaman yang mendalam. Oke, itu saja video presentasi dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.